Udara kotor. Jika paru-paru dibatasi, kuantitas oksigen yang diterimanya juga terbatas. Darah dilemahkan dan penyakit menyusul kemudian. Karena takut kedinginan, mereka bertahan dari tahun ke tahun, tinggal di suatu lingkungan yang kurang daya hidupnya. Tidak mungkin bagi kelompok ini untuk memiliki sirkulasi yang menyehatkan. Begini cara menguji masalahnya dan diyakinkan tentang udara tak menyehatkan dalam ruangan-ruangan mereka yang tertutup. Dengan memasukinya setelah mereka tinggal sementara waktu di udara terbuka, kemudian mereka dapat memiliki beberapa pemikiran tentang kotoran yang mereka berikan ke dalam darah melalui pernafasan paru-paru. Dengan menghirup udara kotor, darah teracuni, paru-paru jadi terpengaruh dan seluruh sistem berpenyakit. Kurang berolahraga, tidak bergeraknya bagian organ manapun dari tubuh akan disusul dengan berkurangnya ukuran dan kekuatan otot-ototnya, dan akan menyebabkan darah mengalir seret melalui pembuluh-pembuluh darah. Darah tidak disanggupkan untuk mengeluarkan kotoran sebagaimana mestinya sekiranya sirkulasi aktif digiatkan dengan berolahraga. Latihan otak dalam belajar tanpa diimbangi dengan latihan fisik memiliki suatu kecenderungan menarik darah ke otak, dan sirkulasi darah melalui sistem tubuh jadi tidak seimbang. Cara berpakaian yang tidak benar. Para orang tua yang mengenakan pakaian pada anak-anak mereka dengan tangan dan kaki telanjang atau hampir demikian sedang mengorbankan kehidupan dan kesehatan anak-anak mereka pada mode. Jika bagian-bagian ini tidak sehangat tubuh, maka sirkulasinya tidak rata. Darah digerakkan ke kepala, menyebabkan sakit kepala atau mimisan, atau ada rasa kepenuhan di sekitar dada, mengakibatkan batuk atau debaran jantung karena terlalu banyak darah di tempat itu, atau lambung mendapat terlalu banyak darah sehingga menyebabkan gangguan pencernaan. Darah tertahan dari arus alaminya dan masuk ke organ-organ dalam, memutus sirkulasi dan mengakibatkan penyakit. Lihat pakaian anak-anak ini yang ketat di pinggangnya. Tidak mungkin paru-paru mereka bisa bekerja penuh. Jantung dan hati tidak dapat melakukan pekerjaan mereka jika tertekan. Lihat kaki mereka tidak terbungkus kecuali dengan lapisan tipis kaos kaki katun. Udara mendinginkan kaki tangannya. Arus kehidupan ditahan dari aliran alamiahnya, dan kaki tangan tidak mendapat bagian darah yang memadai. Darah yang seharusnya dipompakan ke kaki tangan dengan berpakaian yang benar, tertahan kembali di organ-organ internal. Ada terlalu banyak darah di kepala, paru-paru tersumbat atau hati terbebani dengan mengganggu sirkulasi darah, maka seluruh sistem dikacaukan. Rambut palsu dan bantalan yang menutupi bagian dasar kepala memanaskan dan menggerahkan saraf-saraf tulang belakang yang berpusat di otak. Kepala harus senantiasa dijaga sejuk. Hawa panas yang disebabkan oleh penutup palsu ini menyebabkan darah naik ke otak. Kerja darah pada organ-organ bawah dari otak menyebabkan aktivitas yang tidak wajar. Kecenderungan pada kecerobohan moral dan pikiran dan hati beresiko memburuk. Kurang kebersihan. Kotoran tubuh, jika tidak dibuang, masuk kembali ke darah dan dijejali ke dalam organ-organ dalam. Keturunan. Dari makanan yang terpaksa diterima sang ibu, ia tidak bisa melengkapi kualitas darah yang baik, dan oleh sebab itu melahirkan anak-anak yang penuh cairan penyakit. Obat-obatan. Penyakit yang disembuhkan oleh obat mungkin akan hilang, tetapi muncul kembali dalam bentuk baru, seperti penyakit kulit, bisul, sendi yang sakit dan berpenyakit, dan kadang-kadang bentuk yang lebih berbahaya.
mematikan. Hati, jantung, dan otak sering terpengaruh oleh obat-obatan, dan seringkali semua organ-organ ini dibebani dengan penyakit. Organ-organ ini yang seharusnya berada dalam kondisi sehat, dilemahkan dan darah menjadi kotor. Bagaimana memperbaiki? Olahraga. Semakin banyak kita berolahraga, maka akan semakin baik sirkulasi darah. Mereka yang membiasakan diri berolahraga yang benar di udara terbuka biasanya akan memiliki sirkulasi yang baik dan bersemangat. Olahraga sedang namun tidak keras di udara terbuka dengan semangat yang ceria akan meningkatkan sirkulasi, memberikan pancaran menyehatkan pada kulit dan mengirim darah yang sudah disegarkan oleh udara bersih ke kaki dan tangan. Tidak ada olahraga yang bisa menggantikan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, sirkulasi darah bertambah besar. Kerja fisik tanpa terbebani mental akan menarik darah ke otak. Sirkulasi darah akan merata dengan lebih baik. Udara segar. Untuk mendapatkan darah yang baik, maka kita harus bernafas dengan baik. Pengaruh udara bersih, segar menyebabkan darah bersirkulasi dengan cara sehat ke seluruh sistem. Jikalau bukan satu-satunya, maka alasan utama mengapa banyak orang sakit adalah karena darah tidak bersirkulasi dengan bebas dan perubahan-perubahan cairan penting yang perlu bagi kehidupan dan kesehatan tidak terjadi. Mereka tidak membiarkan latihan ataupun pakaian bagi paru-paru mereka, yakni udara bersih dan segar. Oleh sebab itu tidak mungkin bagi darah digiatkan dan aliran darah menjadi lebih lambat. Minum air. Air bersih untuk diminum dan udara segar untuk dihirup menyegarkan organ-organ penting, memurnikan darah dan membantu alam dalam tugasnya mengatasi kondisi-kondisi buruk sistem tubuh. Air adalah cairan terbaik untuk membersihkan jaringan. Pakaian. Untuk menjaga sirkulasi arus kehidupan manusia yang baik, semua bagian tubuh harus dikenakan pakaian yang cocok. Mandi. Mandi membebaskan kulit dari menumpuknya kotoran yang terus-menerus terkumpul dan mempertahankan kulit tetap lembab dan luwes. Dengan demikian meningkatkan dan menyamaratakan sirkulasi. Mandi dengan cara yang benar membangun benteng pertahanan terhadap selesma. Karena sirkulasi membaik, darah dibawa ke permukaan dan aliran darah yang lebih lancar dan lebih teratur